Gila. John Hartman temukan formula baru lini depan timnas. Ciro Alves jadi kunci skuad mengerikan. Gelombang kejutan dari persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 tampaknya masih jauh dari kata usai. Setelah sebelumnya publik dibuat heboh oleh kabar pemusatan latihan super ketat di Bali yang disebut-sebut berlangsung dengan intensitas brutal, kini ruang taktik timnas Indonesia kembali memunculkan rumor baru yang tak kalah mengejutkan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, telah menemukan formula baru yang diakini mampu mengubah wajah lini serang Garuda secara drastis. Formula ini disebut sebagai salah satu proyek taktik paling ambisius yang tengah disiapkan Hartman untuk membawa Indonesia tampil dominan di ajang Piala AFF 2026. Yang paling mengejutkan, satu nama besar tiba-tiba mencuat ke permukaan dan disebut menjadi elemen kunci dari strategi tersebut. Nama itu adalah Ciro Alves. Bintang Persib Bandung tersebut kini ramai diperbincangkan sebagai sosok yang berpotensi menjadi pusat dari revolusi lini depan timnas Indonesia. Rumor ini langsung memicu gelombang diskusi besar di kalangan supporter sepak bola nasional. Sebagian menyambut dengan antusias. Sebagian lainnya terkejut. Namun satu hal yang pasti, nama Ciro Alves dalam skema John Hartman membuat banyak orang mulai membayangkan potensi mengerikan dari lini depan timnas Indonesia. Sejak pertama kali datang menangani timnas Indonesia, John Hartman memang dikenal sebagai pelatih yang membawa filosofi sepak bola modern dengan intensitas tinggi. Ia bukan tipe pelatih yang hanya fokus pada penguasaan bola. Ia lebih menekankan keseimbangan antara pressing agresif, transisi cepat, dan efisiensi dalam menyerang. Dalam filosofi sepak bola Hartman, lini depan bukan sekadar unit pencetak gol. Lini depan adalah garis pertahanan pertama. Para penyerang dituntut menjadi inisiator utama dalam menekan lawan. Mereka harus aktif bergerak. Mereka harus menutup ruang. Mereka harus merusak build-up lawan sejak dari lini belakang. Inilah yang menjadi inti dari formula baru Hartman. Ia ingin membangun lini depan yang tidak hanya tajam dalam mencetak gol, tetapi juga brutal dalam memberikan tekanan. Lini serang harus menjadi mesin yang bekerja tanpa henti. Tekanan tinggi selama 90 menit. Pergerakan tanpa bola yang agresif. Transisi menyerang dalam hitungan detik. Sistem seperti ini membutuhkan pemain dengan karakter yang sangat spesifik. Tidak semua penyerang cocok. Dibutuhkan pemain dengan kombinasi fisik kuat, stamina tinggi, kecerdasan taktik, dan mental pekerja keras. Dan menurut rumor yang beredar, Ciro Alves dianggap sebagai sosok paling ideal untuk peran tersebut. Masuknya nama Ciro Alves ke dalam pembahasan timnas Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Pemain asal Brasil itu telah lama dikenal sebagai salah satu pemain asing terbaik yang pernah tampil di kompetisi sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun bermain di Indonesia, Ciro membangun reputasi sebagai pemain yang konsisten, disiplin, dan sangat sulit dihentikan ketika berada dalam performa terbaik. Ia bukan sekadar winger biasa. Ciro adalah paket komplet. Ia punya kecepatan. Ia punya kekuatan. Ia punya stamina luar biasa. Dan yang paling penting, ia memiliki insting menyerang yang sangat tajam. Salah satu alasan terbesar mengapa Ciro dianggap cocok dengan skema Hartman adalah kualitas fisiknya. Banyak yang menyebut fisik Ciro seperti robot. Julukan itu bukan tanpa alasan. Meski berada di usia matang, kebugarannya tetap berada di level yang sangat tinggi. Ia mampu menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan. Ia sanggup berlari tanpa henti. Ia rajin melakukan pressing. Dan ia juga tidak ragu turun membantu pertahanan. Dalam sistem Hartman, atribut seperti ini sangat berharga.
Karena sistem yang dibangun membutuhkan penyerang yang tidak hanya memikirkan gol, tetapi juga kontribusi kolektif untuk tim. Keunggulan kedua Ciro adalah fleksibilitas taktik. Ini menjadi salah satu nilai terbesar yang membuatnya sangat menarik di mata pelatih modern. Ciro bisa bermain di banyak posisi. Ia bisa ditempatkan sebagai winger kanan. Ia bisa bermain di sisi kiri. Ia bahkan bisa dimainkan sebagai penyerang tengah atau false nine. Fleksibilitas ini memberi Hertman banyak opsi taktik. Ia bisa mengubah bentuk serangan tanpa harus mengganti pemain. Ia bisa menyesuaikan strategi berdasarkan lawan yang dihadapi. Dan inilah yang membuat sistem permainan menjadi jauh lebih sulit dibaca oleh lawan. Kelebihan berikutnya adalah pengalaman. Ciro Alves bukan pemain asing biasa. Ia sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia. Ia memahami karakter permainan lokal. Ia tahu ritme kompetisi domestik. Dan yang paling penting, ia sudah sangat hafal dengan tipikal permainan back-back di Asia Tenggara. Pengetahuan seperti ini bisa menjadi keuntungan besar dalam turnamen seperti Piala AFF yang berlangsung cepat dan intens. Faktor adaptasi menjadi sangat penting. Pemain yang sudah memahami karakter sepak bola regional biasanya lebih cepat memberikan dampak. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Hertman tidak hanya melihat Ciro sebagai pemain tambahan. Ia disebut ingin menjadikan Ciro sebagai mentor sekaligus motor penggerak lini depan baru timnas Indonesia. Skema yang sedang dirancang kabarnya akan menempatkan Ciro bersama dua penyerang lokal terbaik. Tiga pemain ini akan membentuk rangka trio maut baru. Sebuah kombinasi yang bisa menjadi mimpi buruk bagi rival-rival Indonesia. Bayangkan komposisinya. Ciro Alves sebagai motor utama yang bergerak dinamis di lini depan. Dipadukan dengan striker lokal yang kuat secara fisik dan tajam dalam penyelesaian akhir. Lalu dilengkapi satu penyerang cepat yang agresif menyerang ruang. Kombinasi ini menciptakan paket serangan yang sangat lengkap. Ada pengalaman. Ada kekuatan fisik, ada kecepatan, ada kreativitas, dan ada insting membunuh. Inilah yang membuat formula baru Hertman terasa begitu mengerikan. Lini depan Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan satu pola serangan. Mereka bisa menyerang lewat pressing. Mereka bisa membangun serangan cepat. Mereka bisa bermain direct. Mereka juga bisa memanfaatkan kombinasi pendek di area sempit. Semua opsi terbuka. Semua skenario bisa dijalankan. Jika rumor ini benar, maka rival-rival Indonesia di Asia Tenggara punya alasan kuat untuk mulai cemas. Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina. Semua kini harus memperhatikan perkembangan timnas Indonesia dengan serius. Sebelumnya, banyak yang memprediksi Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbatas di Piala AFF karena absennya sejumlah pemain diaspora yang bermain di Eropa. Namun John Hertman tampaknya melihat situasi ini secara berbeda. Ia tidak melihatnya sebagai kelemahan. Ia justru melihatnya sebagai peluang untuk membangun identitas baru. Sebuah tim yang kuat bukan hanya karena nama besar pemainnya. Tim kuat adalah tim yang punya sistem solid. Dan itulah yang sedang dibangun Hertman. Kombinasi taktik modern ala Hertman, pemain-pemain lokal yang sedang berkembang pesat di Bali, serta potensi hadirnya sosok seperti Ciro Alves bisa mengubah total wajah timnas Indonesia. Skuad Garuda berpotensi tampil jauh lebih agresif, lebih disiplin, lebih tajam, dan lebih menakutkan. Meski saat ini semua masih sebatas rumor dan spekulasi panas, antusiasme publik sudah terlanjur membesar. Harapan mulai tumbuh. Optimisme kembali muncul. Ada keyakinan bahwa timnas Indonesia sedang bergerak menuju era baru. Era dengan standar lebih tinggi. Era dengan identitas permainan yang lebih jelas. Dan era dengan ambisi besar untuk menjadi penguasa Asia Tenggara. John Hertman tampaknya tidak datang untuk sekadar melatih. Ia datang untuk membangun. Ia datang untuk mengubah.
dan ia datang untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah formula baru ini benar-benar akan diwujudkan? Akankah Ciro Alves menjadi kepingan utama dalam revolusi lini serang timnas Indonesia? Jika semua ini benar-benar terjadi, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung lahirnya versi paling berbahaya dari skuad Garuda. Dan jika itu terjadi, rival-rival Indonesia wajib bersiap. Karena mesin perang baru timnas Indonesia mungkin sudah hampir siap diluncurkan.